pemirsa setia TVRI, jumpa lagi dengan saya Andrea Paramesti, masih dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Pemirsa, Indonesia Raya Jelajah Sains episode ini akan menyuguhkan hasil inovasi teknologi yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), khususnya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi. Inovasi teknologi itu bernama Virtual Reality. Aplikasi Virtual Reality Simulasi Tsunami, AVIR Sinami, adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi yang difungsikan sebagai sarana simulasi untuk menghadapi bencana tsunami dalam bentuk virtual. Sangat menarik, bukan? Kita seperti berada dalam kondisi yang nyata. Karena simulasi tsunami berbasis teknologi ini, pemetaan kota atau wilayahnya menggunakan metode 3D ortomosaik. Pokoknya keren banget deh. Sebentar kita lihat ya. Nah, ini dia. Sebagai negara yang rawan akan bencana, sudah selayaknya Indonesia terus mengembangkan mitigasi bencana yang inovatif. Kompleksitas tantangan bencana menuntut kita untuk berusaha mengintegrasikan instrumen teknologi, mengkonfigurasi menjadi sebuah sistem untuk membangun kepercayaan, kesiapan, serta ketangguhan dalam mengelola akses serta risiko dalam menghadapinya. Lewat dedikasi periset BRIN dari Pusat Riset Sains, Data, dan Informasi telah tercipta sebuah sistem simulasi teknologi untuk menghadapi kesiapan bencana, khususnya tsunami yang seringkali mengguyur tepian selatan Jawa. Hasil sebuah kajian ilmiah, pesisir Cilacap, tepatnya di Teluk Penyu, menjadi lokasi yang tepat untuk menjadi model dalam mengimplementasikan aplikasi virtual reality simulasi tsunami ini. Dengan seperangkat headset VR, BRIN yang menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap secara aktif mensosialisasikan virtual reality mitigasi tsunami ini, baik ke masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir maupun sekolah-sekolah yang berada di zona merah bencana tsunami. Nama produk kami sebut sebagai AVIR Sinami, yaitu sebuah aplikasi virtual reality yang bisa memberikan simulasi saat terjadinya tsunami. Saat ini kita berada di Teluk Penyu di Cilacap. Ini adalah lokasi di mana rekan-rekan kami mengambil data dan melakukan rekonstruksi data sehingga bisa membuat tampilan dalam bentuk virtual, dalam bentuk 3 dimensi. Aplikasi AVIR Sinami sudah bisa digunakan dan saat ini kami sedang melaksanakan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Cilacap.
aplikasi ini juga sudah dicobakan ke beberapa sekolah melalui kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah respon dari masyarakat dan dari pihak BPD di Cilacap sangat bagus, ya, sehingga aplikasi AfriSenami ini sangat berpotensi untuk diterapkan sebagai media edukasi agar para pengguna, para user bisa mengetahui jalur-jalur evakuasi, arahnya kemana saja, dan juga tempat shelter atau tempat pengungsian yang sekiranya dituju agar para penduduk yang ada di sekitar ini bisa selamat. Selain itu juga aplikasi AfriSenami ini juga bisa menjadi media edukasi tidak semata di masyarakat di Kabupaten Cilacap. Bisa juga kita replikasi di daerah-daerah lain yang memiliki potensi tsunami. Sinergi kita dengan unsur pentahelix, kami selalu berusaha untuk bisa menjalin komunikasi dan bekerja sama dalam kegiatan sosialisasi maupun kegiatan mitigasi serta simulasi penanganan bencana di Kabupaten Cilacap. Kedepannya salah satunya adalah dengan BRIN, untuk bisa kami selalu mendapatkan bimbingan arahan dari BRIN agar kami dalam menangani bencana di Kabupaten Cilacap bisa maksimal. Virtual reality atau VR yang oleh BRIN Kabupaten Cilacap ditunjuk sebagai salah satu penerima inovasi tersebut. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BRIN terkait dengan penunjukan Cilacap sebagai salah satu penerima manfaat inovasi dari VR tersebut. Harapannya VR tersebut nanti untuk bisa memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat Kabupaten Cilacap terkait dengan salah satu mitigasi kami di BPBD Kabupaten Cilacap terkait dengan penanganan tsunami dan juga bencana gempa bumi. Harapannya bisa bermanfaat nanti, dan kedepannya kami juga berharap inovasi ini bisa terus dikembangkan dan bisa Kabupaten Cilacap menerima kembali lebih banyak VR tersebut sehingga bisa bermanfaat juga bagi masyarakat Kabupaten Cilacap. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BRIN yang telah memberikan bantuan berupa VR untuk pelatihan anak-anak di Kabupaten Cilacap. Ini sangat menunjang dalam rangka pelatihan atau pemasyarakatan edukasi masyarakat di Kabupaten Cilacap, khususnya terkait dengan bencana. Dalam hal ini, Kabupaten Cilacap juga menyampaikan terima kasih kepada BRIN yang telah memilih Kabupaten Cilacap sebagai tempat model untuk implementasi VR ini, sehingga kami sangat terbantu, kami sangat berterima kasih, sehingga anak-anak nanti akan lebih siap ketika menghadapi terjadinya bencana. Inovasi dan kreasi dalam konteks mengkolaborasi IPTEK semakin diperlukan, karena hal tersebut akan mampu meningkatkan kesadaran serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi saat terjadinya bencana maupun dampak serta risiko yang harus dihadapi setelahnya.
Optimalisasi sains dan teknologi adalah salah satu usaha untuk meminimalisir resiko terjadinya kerugian sosial ekonomi, khususnya korban jiwa. Hal penting yang harus dipertimbangkan, sistem inovasi yang ditampilkan harus praktis dan mudah diakses. Pola sosialisasi yang berkesinambungan dengan pemilihan lokasi. Maklum saja, kondisi sosial ekonomi dan tradisi di setiap pesisir Nusantara ragam berbeda. Saat ini kita sedang berada di pantai selatan Jawa, di Cilacap, Teluk Penyu menghadap ke selatan Jawa di Samudra India, di mana di selatan ini kita ada lempeng Indo-Australia menghujam di bawah Pulau Jawa, persis di bawah pantai selatan ini. Dan kita pernah mengalami sejarah gempa dan tsunami tahun 2006, kita mengalami gempa dan tsunami Pangandaran, dan juga sebelumnya tahun 1994 itu kita mengalami di Pacitan dengan skala yang hampir sama, magnitudonya 7,8. Goncangan gempanya nggak terlalu kuat, tetapi tsunami-nya mencapai selatan ini di sekitar 5-8 meter, termasuk di wilayah Cilacap ini. Nah, kita punya cerita sejarah yang clear. Ternyata kita juga punya potensi megatrust, gempa megatrust, itu seperti gempa tsunami Aceh yang terjadi 20 tahun yang lalu. Di pantai selatan Jawa ini bisa terjadi dengan magnitudo 8,7 sampai 9,1. Artinya, memang gempa dan tsunami itu sesuatu yang berulang. Jadi tidak hanya terjadi sekali saja, tetapi berulang dan bisa terjadi kembali di lokasi sini dan juga di sepanjang selatan Pulau Jawa. Nah, kita mencoba bagaimana kita membawa pengetahuan ini untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, untuk turis yang banyak sekali berada di selatan Jawa dengan mengembangkan sebuah metode yang baru dengan metode VR. Nah, metode VR ini kita membangun sebuah environment menggunakan data foto udara dan juga kita melakukan pemodelan tsunami dengan menggunakan skenario gempa megatrust 8,7 di mana goncangan gempanya akan terasa sangat kuat, tetapi juga potensi tsunami-nya akan sangat tinggi sekali, bisa mencapai 5 sampai 20 meter di selatan Jawa ini. Nah, khusus untuk di Teluk Penyu, tinggi tsunami ini kira-kira dari gempa 8,7 tingginya sekitar 5 meter, bisa maksimumnya 20 meter, kita mengambil 5 meter untuk kemudian bisa menjalar dan nanti kita akan overlaykan bagaimana pemodelan tsunami dari skenario yang kita bangun itu dikombinasikan dengan pemodelan 3 dimensi yang kita ambil di Teluk Cilacap ini sehingga nanti bisa memberikan visual yang lebih real untuk masyarakat dalam memahami potensi megatrust ke depan. Sedikit saya ceritakan dulu, 3D orthomozaik itu adalah proses pengolahan foto udara dari gambar drone menjadi 3D pemodelan kota, ya, 3D pemodelan kota yang sebenarnya tidak hanya kota saja, cuma dalam kasus ini kami mengambilnya menjadi 3D modeling kota, sehingga kami membangun pemodelan lokasi kota dari pantai Teluk Penyu Cilacap ini menjadi 3D modeling yang berdasarkan realitas yang sebenarnya. Di tahun kedua, kami mencoba mengembangkan lagi dari hasil penelitian sebelumnya menjadi 3D animasinya. Di tahun ketiga kami lanjutkan dari hasil pemodelan tersebut dijadikan konten virtual reality. Nah, sehingga jadilah Afir Tsunami ini. VR tersebut diberi panduan kemana orang harus lari pada saat terjadi tsunami berupa anak panah yang akhirnya akan membantu pengguna VR tersebut sampai ke shelter. Nah, jadi dalam simulasi tersebut user yang menggunakan headset tersebut yang bisa sampai ke shelter dengan mengikuti jalur evakuasi tersebut, maka dianggap dia bisa selamat dari kejadian tsunami.
dengan adanya surplus virtual reality ini akan mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Cilacap. Alat ini memang salah satu yang diimpikan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap. Dengan adanya alat ini, kita semakin mengetahui mana titik kumpul, mana arah evakuasinya, agar dengan demikian masyarakat lebih paham untuk masukan ini kepada BRIN maupun stakeholder yang lain, khususnya untuk virtual reality untuk lebih diperbanyak. Bukan hanya di Cilacap saja, tapi untuk wilayah lain. Memang untuk Indonesia secara umum, wilayahnya rawan bencana. Mbak, kita udah mulai nih, Mbak. Maaf pemirsa, karena VR ini saya serasa di lokasi tsunami beneran. Visualisasinya serasa di kondisi yang nyata. Jadi malu. Inovasi virtual reality ini mampu memicu dan memacu adrenalin penglihatan dan pendengaran sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran untuk ambil sikap dan tindakan dengan cepat dan tepat. Karena naluriah kita sebagai manusia di saat terjadi bencana di sekitar kita, kita pasti langsung bergerak mencari perlindungan yang dianggap teraman. Tapi itu pemirsa, seringkali kita bergerak ke arah yang salah. Nah, dengan adanya simulator virtual reality ini, kita akan bergerak ke arah yang benar, ke tempat paling aman yang ada di sekitar kita. Tentunya setelah Anda mencoba menggunakan VR ini di sekitar lokasi terjadinya tsunami. Jadi pemirsa, kalau Anda sedang berada di area wisata pantai, lalu ada petugas yang sedang mensosialisasikan headset VR ini, cobalah. Karena alat ini sangat membantu Anda dalam menghadapi situasi genting bila terjadi tsunami. Dan virtual reality ini juga kita implementasikan kepada masyarakat umum, khususnya mereka ibu-ibu dan bapak-bapak yang memang tinggal di tepi pantai. Menariknya apa? Bahwa dengan virtual reality ini dianggap menjadi suatu hal yang lebih efisien. Karena mereka tidak harus bersusah payah atau menyiapkan waktu yang panjang untuk melakukan simulasi. Nah, mereka cukup menggunakan alat virtual reality ini. Dan selanjutnya adalah ketika kita bisa lihat pada kesempatan hari ini kita implementasikan di SMK Negeri 1 Cilacap. Banyak dari siswa di sini sangat senang dengan adanya implementasi virtual reality ini, di mana mereka bisa merasakan langsung sebagaimana kejadian gempa dan tsunami. Nah, hal ini menarik karena apa? Karena ini bisa memberikan pengalaman yang berharga dan memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar bagaimana ketika terjadi gempa dan tsunami. Entry point-nya adalah virtual reality ini sains yang luar biasa yang memberikan edukasi kepada kami yang tinggal di Cilacap khususnya, dan semoga untuk bangsa Indonesia, masyarakat umum, untuk bisa senantiasa siap dan siaga ketika terjadi bencana, khususnya gempa dan tsunami. Setelah pakai alat VR tadi, yang saya rasakan memang benar-benar seperti terjadi gempa, ya kan? Pusing Pak, itu sudah. Jadi rasanya memang goyang-goyang, dan di situ ada petunjuk memang persis lokasi di mana saya pantai mana ini Teluk Penyu ini di sini, itu lokasinya memang seperti itu. Jalur petunjuk evakuasi yang sudah terpasang di situ pun ada semua. Jadi letak dari gambar simulasi VAR tadi itu gempanya pun kekuatannya memang besar. Yang saya rasain juga sampai rasanya tetap maunya goyang-goyang, padahal di situ posisi saya sudah merasa saya itu jongkok. Memang buat saya sendiri, warga di sini, mungkin nanti saya akan menyampaikan pengalaman saya di lingkungan
rumah saya sendiri, itu memang di situ memang butuh waktu. Dan pada saat gerakan gempa ada, memang bahaya sekali untuk kita jalan. Dan itu timbul rasa takut. Ya, saya selamat atau enggak ya nggak tahu di situ. Memang di situ badannya rasanya ya sudah lemes aja dan takut seperti memang ada gempa gitu di situ, Pak. Jadi memang kita harus hafal di mana kita tinggal, jalur evakuasi itu di mana. Itu memang sangat perlu ternyata, karena posisi panik, takut, pusing seperti itu memang luar biasa, sangat mempengaruhi jiwa. Mental kita memang sangat mempengaruhi sekali, Pak, bagi saya itu. Yang saya rasakan dari bermain VR tadi itu yang pertama pusing. Yang kedua, badan saya kayak terguncang-guncang gitu, kayak hampir jatuh gitu. Bahkan saya saat mau mencoba naik tangga ke tempat yang aman di jalur evakuasi tadi itu juga ya merasa hampir jatuh gitu. Karena ya saya rasa VR tersebut sangat realistis ya yang pertama. Yang kedua itu VR tersebut sangat edukatif ya, karena tadi saya lihat air laut itu mulai surut ya, yang menandakan tsunami itu mau terjadi gitu ya. Jadi ya hal ini juga bagus ya buat masyarakat ya, agar masyarakat tuh harus tahu tanda-tanda gempa itu kayak gimana, tsunami itu kayak gimana, agar mereka semakin paham, mereka semakin aware seperti itu. Nah, oleh karena itu saya nanti bakal mensosialisasikan VR ini ke teman, ke keluarga, ke saudara sekitar tempat tinggal saya ini ya di Pantai Teluk Penyu, agar untuk mencoba VR tersebut ya, karena yang pertama dia sangat realistis ya, menandakan pentingnya menyelamatkan diri dari bencana gempa dan tsunami, sekaligus mempersiapkan sedini mungkin ya, karena dalam waktu 20 detik itu sangat tidak mungkin kalau kita nggak bersiap dari awal itu untuk menyelamatkan diri. Dengan pendekatan yang fokus pada pemanfaatan teknologi, solusi untuk meminimalisir dampak bencana tsunami menjadi lebih maju dan modern. Manajemen bencana berbasis riset dan teknologi sudah menjadi kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, mengelola mitigasi bencana dengan efisien, cepat, dan tepat. Harapannya anak-anak kami itu memahami tentang pencegahan bencana bila terjadi bencana tersebut. Kemudian dengan adanya VR ini yang dikembangkan oleh BRIN itu sangat membantu sekali, sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak kami, sehingga pengetahuan mereka untuk siaga menghadapi bencana di sekolah pada saat jam sekolah semakin meningkat. Itu harapan kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak kami. Dan alhamdulillah kita sudah implementasikan kepada sekitar 17.000 masyarakat di pesisir pantai, khususnya di Pantai Teluk Penyu dan di Kota Cilacap. Dari implementasi ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah tentunya bagi anak-anak sekolah pelajar, kita implementasikan dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Teknologi VR, jadi saya bisa mengetahui kayak benar-benar real, mengikutin simulasi tsunami.
Jadi kayak bener-bener real, kayak ngerasain, walaupun saya belum pernah ngerasain. Rasanya sangat pusing dan mual, itu bener-bener kayak benar, real. Mestinya kita pakai indera ini ya, mata, penglihatan gitu, kita bisa ngerasain penglihatannya. Lalu pergerakan kita juga bisa ngerasain gimana cara kita bergerak waktu bermain VR. Tadi saya juga sempat hampir jatuh ya waktu main VR karena ngerasa pusing juga, karena itu mitigasi soal gempa ya kan. Dan dengerin sound dari kayak suara-suara yang ada di dalam virtual tersebut. Hai pemirsa Cerdas Indonesia, terima kasih masih setia menyaksikan tayangan simulasi virtual reality ini sampai selesai. Semoga Anda terinspirasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta menambah wawasan akan inovasi teknologi virtual yang telah hadir di sekitar kita. Smart People, menyikapi bencana dibutuhkan langkah konkret agar kita bisa keluar dari masa sulit dan segera bangkit. Dalam konteks bencana tsunami, Pusat Riset Sains, Data, dan Informasi sudah memberikan bukti. Dengan inovasi teknologi, guyuran tsunami bisa kita hindari dan jauhi. Sampai ketemu lagi di minggu depan, tetap dalam Indonesia Raya, Jelajah Science. Smart People for Smart Country. Saya Andrea Paramesti, sampai jumpa.